Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 419 Desa Lotus. Jelas-jelas pada kali ini Melissa Zhu yang berhasil menyelamatkan perusahaan. Akan tetapi karena desas-desus berlebihan yang beredar pun membuat Nyonya Besar menjadi was-was sehingga dia pun tidak memberikan hadiah apapun kepada Melissa Zhu melainkan hanya mengembalikan jabatan dia lagi, bahkan persentase kepemilikan saham saja juga tidak ditambahkan, melainkan sama seperti sebelumnya. Akan tetapi Melissa Zhu tidak merasa kesal. Pada dasarnya dia tidak memiliki niatan apapun. Jika memang memiliki niatan seperti itu, sejak awal dia tidak akan setuju untuk menggabungkan perusahaan. Akhirnya masalah keluarga Zhu terselesaikan juga. Pada kali ini Thomas Kin akhirnya berhasil mengetuk Nyonya Besar agar dia tahu mengenai tingkat kepentingan Melissa Zhu. Jika dia mengulanginya lagi, sepertinya tidak akan diselesaikan dengan mudah seperti kali ini. Ting tong. Terdengar suara notifikasi pesan baru pada aplikasi WeChat, Angelin Wang yang mengirimi pesan kepadanya. Kak Thomas, apakah akhir-akhir ini kamu ada waktu luang? Tidak ada, kenapa? Aku ingin kamu mengantarku pulang ke rumah. Apakah kamu ada waktu luang? Baik. Tidak masalah. Meskipun dia tidak pergi ke kampung halaman Angelin Wang, akan tetapi dia sudah pernah bertemu dengan ibu dari Angelin Wang dan dia merasa ibunya merupakan seseorang yang sangat baik dan jujur. Bahkan dia juga memberikan jade guanyin itu kepada Thomas Kin dan dia pun terus memakainya selama ini. Angelin Wang menatap pesan yang tertera pada ponselnya dengan detak jantung yang sangat cepat. Akhir-akhir ini, hubungan dia dan Thomas Kin semakin dekat, hubungan mereka seperti naik satu tingkatan lagi. Angelin Wang merasa dia sudah seharusnya membawa Thomas Kin untuk melihat-lihat kampung halaman dia. Pergi melihat-lihat kehidupan pada masa kecil dia. Angelin Wang berasal dari keluarga miskin. Dulu ketika dia masih duduk di bangku sekolah dasar, dia sambil bersekolah sambil membantu ibunya melakukan kegiatan bercocok tanam. Kedua orang tuanya juga berprofesi sebagai petani. Angelin Wang ingin memperdekat hubungan dia dengan Thomas Kin sehingga dia ingin membawa dia untuk pergi melihat-lihat kampung halamannya terlebih dahulu. Berjaga-jaga apabila Thomas Kin tidak menyukainya. Tentu saja dia percaya bahwa Thomas Kin tidak akan berbuat seperti itu. Jika ingin mengantar Angelin Wang kembali ke kampung halamannya di perdesaan, sepertinya dia sudah tidak dapat menggunakan mobil sport milik dia. Thomas Kin menelepon Maria Chen untuk meminjam mobil gunung Mercedes-Benz milik dia. Tentu saja Maria Chen langsung mengiyakannya karena Thomas Kin yang memberikan mobil tersebut kepada dia. Dia menggunakan mobil datang ke sekolah dan Angelin Wang membawa barang yang sangat banyak. Barang-barang yang dia bawa terdiri dari barang-barang kebutuhan sehari-hari dan hadiah untuk kedua orang tuanya serta saudara-saudaranya. Kak Thomas, tujuan kita pulang kali ini karena ingin merayakan ulang tahun pamanku. Aku bantu kamu membeli 2 botol arak ya. Thomas Kin pertama kali bertemu dengan hal seperti ini dan pertama kali bertamu ke rumah orang lain. Tentu saja dia sudah seharusnya membawa beberapa buah tangan. Akan tetapi Angelin Wang tidak ingin Thomas Kin mengeluarkan uang miliknya. Dia ingin membelinya menggunakan uangnya sendiri lalu memberikannya dengan menggunakan atas nama Thomas Kin. Thomas Kin tertawa, ulang tahun ya. Kalau begitu sangat mudah. Dia suka minum arak bukan? Aku akan memanggil orang untuk mengantarkannya. Setelah selesai berbicara, Thomas Kin pun langsung menghubungi Weston Meng untuk meminta dia membawa 2 botol arak. Dalam waktu singkat, sekretaris Weston Meng dengan cepat mengendarai mobil membawa 1 kotak Maotai.
Maotai ini berbeda dengan maotai di luar sana. Pada bungkusannya terdapat tulisan, produk buatan khusus. Rupanya arak yang diminum oleh Weston Meng tentu saja bukan seperti arak pada umumnya. Setelah kotak arak tersebut sudah dimasukkan ke dalam bagasi, dua orang itu pun berangkat dan perjalanan juga tidak terlalu jauh. Hanya saja karena jalanannya berlika-liku, untung saja mereka menggunakan mobil gunung yang sangat bagus sehingga mereka hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam. Ketika sudah mau tiba di gerbang desa, dari kejauhan mereka sudah dapat melihat seorang pria dan wanita yang berdiri di sana untuk menyambut mereka. "Kak Thomas, itu adalah desa kami." Itu merupakan desa yang sangat biasa. Di depannya terdapat papan nama yang sudah terlihat sangat tua dan tertulis Desa Lotus. Orang yang berdiri di gerbang desa tersebut adalah kedua orang tua Angelin Wang, Evi Su dan Wiri Wang serta paman dari Angelin Wang, Wirnando Wang. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 420 biasa-biasa saja. Wiri Wang menatap mobil yang ada di kejauhan itu dan bertanya. "Mobil itu bukan?" Evi Su menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu, karena sebelumnya aku tidak melihat Thomas membawa mobil." Wirnando Wang mengerutkan keningnya dan bertanya, "Tidak membawa mobil? Apakah karena dia tidak mempunyai mobil atau tidak ada mobil yang dapat digunakan?" Evi Su tertegun lalu tersenyum canggung, "Aku juga tidak tahu karena Thomas tidak mengatakannya dan aku sendiri juga tidak menanyakannya." Wirnando Wi menunjukkan ekspresi serius berkata, "Adik ipar, kamu harus menanyakan hal ini dengan baik-baik. Bagi masyarakat perkotaan saat ini, perbedaan antara orang yang memiliki atau tidak memiliki mobil itu sangat jauh. Jika ada mobil tentu saja dia akan mudah untuk pergi ke sana kemari, begitu juga sebaliknya jika tidak memiliki mobil. Seperti putraku yang baru saja membeli BMW X5, tentu saja sangat mudah jika dia kembali ke sini dan bisa membawakan beberapa barang untukku." Evi Su tersenyum tanpa mengeluarkan suara. Di dalam desa Lotus ini, hanya paman dari Angelin Wang, Wirnando Wang yang memiliki kualitas hidup yang baik. Dia memiliki sapi, lahan, bahkan putranya juga memiliki pekerjaan yang bagus di perkotaan. Mereka dapat disebut sebagai keluarga terkaya di desa ini. Wirnando Wang kembali bertanya, "Adik ipar, kamu tidak memberikan jade guanyin kepada dia bukan?" Evi Su menjawab, "Aku sudah memberikannya kepada dia Kak." Wirnando Wang memutar matanya tanpa tahu harus mengatakan apa, "Adik ipar mengapa kamu terburu-buru sekali? Hanya sekali bertemu saja kamu sudah memberikan harta warisan turun-temurun milik keluarga kita kepada dia. Bagaimana jika pemuda itu adalah orang miskin atau penipu?" Evi Su menjawab sambil terkekeh, "Seharusnya bukan, aku merasa Thomas sangat baik. Aku tidak perlu dia memiliki uang yang sangat banyak, aku cuma ingin dia dapat memperlakukan Angelin dengan baik." Ini merupakan ucapan tulus Evi Su. Meskipun dia tidak tahu informasi lebih dalam mengenai Thomas Kin, akan tetapi dia berharap dia bukanlah anak dari keluarga kaya. Karena dalam sebuah pernikahan kita harus membicarakan tentang kecocokan. Bagaimana jika dia berasal dari keluarga kaya dan jika Angelin menikah dengannya, bukannya dia harus sangat berhati-hati di depan ibu mertuanya. Jika benar terjadi seperti itu, bukannya akan lebih tidak baik. Wirnando Wen mendengus, "Ucapanmu benar juga, orang seumuran kita ini sudah tidak sukses, akan tetapi kita tetap mengharapkan generasi kita selanjutnya dapat sukses seperti putraku. Bagaimanapun juga Angelin adalah seorang perempuan dan tentu saja masa depan dia akan biasa-biasa saja, maka dari itu kamu harus mencari keluarga yang baik." Ketika mereka sedang berbincang-bincang, mobil tersebut pun sudah tiba dan Angelin Wang pun turun dari dalam mobil sambil tersenyum. "Ayah, ibu, paman." Wirnando Wang melihat sekilas ke arah mobil sambil mengerucutkan bibinya dan menendang-nendang ban mobil tersebut lalu berkata, "Oh ini mobil Mercedes-Benz ya,
mobil ini tidak berbeda jauh dengan milik putraku, akan tetapi yang ini tidak terlalu bagus. Wirnando Wang terlihat seperti orang sukses yang pernah melihat semua hal di dunia ini. Padahal kenyataannya dia sedang berpura-pura mengerti. Mobil gunung Mercedes-Benz ini dan BMW X5 merupakan tingkatan mobil yang berbeda. Kedua mobil ini memiliki perbedaan harga mencapai 2 hingga 4 miliar rupiah. Yang satu memiliki nilai 200 juta rupiah, yang satu lagi memiliki harga 2 miliar rupiah. Akan tetapi di mata Wirnando Wang, kedua mobil ini hampir sama, yang berbeda hanyalah merek Mercedes-Benz dan BMW. Harga dan kualitas sepertinya tidak berbeda jauh. Setelah Thomas Kin turun dari mobil, Angelin Wang pun bergegas memperkenalkan dia. Wiri Wang merasa sangat puas, rupanya benar ucapan Evi Su yang mengatakan pemuda ini sangat hebat dan sopan. Meskipun dia datang dari perkotaan akan tetapi dia tidak terlihat sombong sama sekali. Bagus sekali. Ayo cepat kembali ke rumah untuk makan. Setelah Wirnando Wang bertemu dengan Thomas Kin, dia pun merasa biasa saja dan sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan putranya. Sudahlah, besok pagi jangan lupa untuk datang lebih awal karena kepala desa kita dan kepala desa dari desa tetangga akan datang. Setelah selesai berbicara, Wirnando Wang pun pulang terlebih dahulu. Wirnando Wang termasuk orang yang terkenal di desa ini. Putranya yang hebat itu bisa membawa sokongan ekonomi bagi desa mereka. Bahkan hanya sebuah pesta ulang tahun saja, kepala desa dari desa tetangga saja juga akan hadir. Kelihatannya posisi dia cukup tinggi. Bersambung.